Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar Anda semua? Dimanapun Anda berada, semoga bersama keluarga baik-baik saja. Kita kembali berbicara soal dua pemain yang sebelumnya pada Senin lalu ketika mereka tiba, mereka gagal diambil sumpah karena ada salah satu dokumen yang belum ditandatangan oleh Ketua DPR RI, tapi semua sekarang sudah selesai, sudah diteken oleh Mbak Puan Maharani, sudah masuk ke Sekretariat Negara, dan konon kabarnya Kepres itu sudah ditandatangani oleh Presiden dan sudah turun. Tinggal menunggu Tom Hai bersama Ragnar Oratmangun datang dan mengambil sumpah. Ya, diperkirakan mereka tanggal 18 ini, ya, 18 Maret akan ambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor dan KTP. Semua sudah disiapkan. Konon kabar info terakhir yang saya dapat bahwa segala sesuatu sudah diurus oleh PSSI. Jadi mereka tinggal running well dan kedatangan mereka pasti ditunggu-tunggu. Ya, mereka punya jiwa besar, nasionalisme yang sangat tinggi walaupun belum disumpah menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana niat mereka, tekad mereka untuk bermain bagi tim Merah Putih yang ditangani oleh Sintayong. Kemarin memang banyak yang merasa kecewa ketika mereka gagal harus pulang. Hanya satu dari 3 pemain yang datang, hanya Nathan Cho. Ketika datang pada hari Senin, diambil sumpah tengah malam oleh Kemenkumham. Tapi 2 yang diharapkan, Tom dan Ragnar, tidak jadi. Mereka pulang. Ya. Tapi sekarang kembali mereka akan datang untuk diambil sumpah. Dan mereka bisa bermain. Konon kabarnya dari salah satu exco Pak Arya sudah mengatakan diupayakan untuk tampil dalam pertandingan kedua di Maidin Stadion di Hanoi. Tom dan Ragnar ini tidak akan bermain di pertandingan pertama di GBK. Ini yang sangat disayangkan, mestinya mereka kalau sudah diambil sumpah kemarin itu, wah, mereka bisa terdaftar untuk main melawan Vietnam di GBK. Karena banyak yang menantikan, ingin melihat mereka, termasuk saya sendiri. Penasaran ingin melihat dia langsung, tapi tidak mengapa. Ya, ada di putaran kedua karena ini dijanjikan, diupayakan oleh PSSI mereka bisa ambil bagian. Ada 2 skenario. Saya pikir kalau mereka memang agak telat ke sini, mungkin bisa lewat Zoom karena semua sudah disiapin. Tapi mereka memang mesti hadir secara fisik karena setelah ambil sumpah harus ada tanda tangan di sana antara Tom dan Ragnar. Jika mereka datang, ini memang mereka harus berlelah-lelah ya, pulang perjalanan yang cukup jauh, ya tidak mudah bagi mereka untuk bolak-balik. Tapi karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, Merah Putih, wah ini luar biasa. Saya harus mengapresiasi Tom dan Ragnar untuk berada di skuad Garuda ditangani oleh STY, dan ini yang ditunggu tentunya oleh penggemar sepak bola Indonesia, para netizen yang fanatik dengan timnas, bahwa mereka ingin Tom dan Ragnar itu sudah cepat-cepat diambil sumpah. Karena setelah diteken, Kepres turun, sebenarnya sudah diteken termasuk dengan Martin Pais ya, tapi Martin mungkin tidak akan datang. Lagi akan diurus next. Pada Juni mendatang mungkin dia akan tampil untuk membela Indonesia di bawah Mister saat kita melawan Irak dan Filipina. Tapi saat ini fokus ada di Tom dan Ragnar. Ragnar Oratmangun sudah menyelesaikan pertandingan pada dini hari, minggu dini hari tadi. Ketika tim asuhan Danny Buis, karena Ragnar bermain di klub Fortuna Sittard, mengalahkan tamunya PEC Zwolle 3-1. Dan sejak awal di starting 11, Ragnar masuk. Danny Buis memasukkan dia 11 pemain pertama. Walaupun di menit 82 atau 8 menit sebelum waktu normal selesai, Ragnar ditarik keluar. Lorenz ya yang masuk menggantikan dia. Tapi Ragnar berperan penting juga. Ya, selama ada 3 gol yang lahir ke gawang Zwolle, dan Zwolle itu hanya bisa membalas di menit akhir injury time. Kemenangan ini sangat berarti bagi Ragnar dan teman-temannya. Karena sekarang ada di peringkat ke-8 di klasemen sementara Eredivisie. Ya, mereka masih unggul kalau klubnya Tom Hai ini ada di 2 tingkat di bawah, peringkat ke-10. Karena Heerenveen yang diperkuat Tom dan juga ada Nathan di sana, itu akan bermain nanti malam waktu Indonesia bagian Barat 20.30 melawan Feyenoord. Nah, kalau kita tarik di sana jamnya masih sore, mungkin 15.30. Ya, kalau mereka akan bertarung. Kalau selesai di jam 5 atau setengah 6 mereka Tom cepat-cepat selesai, angkat koper dan mungkin bisa berangkat ke Indonesia bareng ya, bersama dengan Nathan dan juga dengan Ragnar. Karena Ragnar kan sudah selesai. Jadi Ragnar sudah bisa berangkat sebenarnya hari ini, tapi mungkin akan sama-sama akan menunggu jika mereka ke Indonesia. Diperkirakan mungkin akan tiba pada
bisa saja paling lambat besok, dan itu sudah dijadwalkan paling tidak besok itu ambil sumpah mereka. Ini lagi dirancang, diupayakan. Semoga semua berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh PSSI, gerak cepat yang terus dilakukan oleh jajaran PSSI, diapresiasi tentunya dengan apa yang sudah dilakukan, masuk dengan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang ingin memajukan sepak bola Indonesia. Dan dia berharap memang Nathan dan Ragnar sudah diambil sumpah dan kemudian bisa dimainkan pada pertandingan kedua di Hanoi. Syukur-syukur kalau mereka sudah ada, misalnya besok mereka datang, ya, dan mereka bisa ikut menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam di Gelora Bung Karno. Ya, karena di sana juga kita tahu ada Nathan yang bisa bermain. Jay Ises, dua pemain ini kan akan ada debut pertama, ya, di mana mereka akan bermain jika dua-duanya ditampilkan oleh STY melawan Vietnam. Mestinya Ragnar dan Tom juga akan mengawali debut, ya. Tapi jika semua mulus ini, mereka akan debut di Vietnam atau di kota Hanoi dalam pertandingan kedua 26 Maret yang akan datang. Saya pikir itu info dari saya. Ya, semoga ini bisa kejadian benar, mereka tetap sesuai dengan jadwal tanggal 18 itu datang, karena kan sebelumnya itu Pak Erick sudah mengatakan pekan depan kalau lihat dari kemarin. Berarti ya nanti hari ini ya mereka akan tiba ya, besok tentunya tanggal 18 itu, sehingga segala sesuatu sudah diatur. Jadi gerak cepat, termasuk pengurusan untuk perpindahan federasi pasti sudah dipikirkan, sudah dirancang dengan baik oleh Pak Arya dan kawan-kawan yang ada di PSSI. Kalau memang dia harus bermain pada tanggal 26, ya harus jalan. Ambil sumpah sudah berjalan. Paling tidak tuh 5 hari harus sudah dipastikan surat mereka ya sudah dalam perpindahan KNVB ke PSSI rampung. Karena itu yang menjadi aturannya. Ketika mereka sudah didaftarkan harus ada surat dan ada keyakinan di sana bahwa semoga mereka bisa bermain di pertandingan kedua. Apalagi kita ketika saat menang di pertandingan pertama, dengan kehadiran Tom dan Ragnar di pertandingan kedua akan lebih kuat tentunya. Akan membuat juga bagi Vietnam merasa ketar-ketir juga dengan kehadiran Tom dan Ragnar. Nah, kita menunggu ya. Menunggu dengan berdebar-debar momen ini ketika mereka akan ambil sumpah untuk besok, karena ini sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Ya, dengan saya Bung Ropan ya berbicara di sini dengan Tom dan Ragnar yang akan menambah kekuatan bagi tim nasional kita. Ciao.